البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم Allah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian ucapkan, yang tidak kalian lakukan? Kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian di sisi Allah bahwasanya kalian itu mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Alhamdulillah. Memang ini adalah nasihat yang sangat keras terhadap para khotib-khotib yang hanya pandai bicara tapi prakteknya tidak ada. Mengajarkan jangan riba, ternyata dia sendiri riba. Mengajarkan jangan misalkan yaitu jangan maksiat, dia sendiri maksiat. Mengatakan oh isbal itu haram, dalilnya gini-gini, ternyata dia habis daras isbal juga. Menjulurkan kain di bawah mata kaki. Mengatakan oh jangan berjudi, ternyata dia main judi online. Nah, ini adalah betul-betul perbuatan yang tidak layak. Mengajarkan untuk hendaknya banyak sedekah, dia sendiri adalah malas sedekah. Ini tidak layak seperti itu. Ternyata Allah Ta'ala berfirman kabura maqtan, teramat besar kebencian, maqt yaitu bughd wa karahiyah, kebencian di sisi Allah kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Padahal kalau Allah benci berarti apa? Berarti ini adalah sesuatu yang sangat besar dosanya. Dan kalau Allah benci berarti apa? Kalau Allah Ta'ala membenci sesuatu berarti Allah mencintai kebalikannya. Allah cinta kejujuran, Allah cinta yaitu kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan. Allah Ta'ala maha jujur. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Berarti kalau Allah maha jujur berarti apa? Seluruh berita dia itu pasti benar, seluruh ancaman dia itu pasti betul-betul ada. Walaupun Allah Ta'ala juga maha penyayang, tetapi kalam Allah itu tidak sesuatu yang sia-sia dan main-main. Ternyata bukan hanya Allah benci, bahkan sangat benci terhadap amalan semacam ini, mengucapkan sesuatu yang dia sendiri tidak melakukannya. Tidak disebutkan di dalam bab ini hadis yang terkait dengan itu, maksudnya hadis yang kita inginkan. Ada dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lain dari siapa? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Lama usriyabi marartu bi qaumin lahum atfarun. Oh, qaumin tuqradu shifahuhum wa alsinatuhum bil maqarid min nar. Ketika saya diisrakan, Isra Mi'raj itu, saya melewati suatu kaum yang lidah dan bibir mereka itu digunting dengan gunting-gunting dari api. Na'udzubillah, gunting biasa aja sakit, apalagi sampai dari api. Qultu man haula ya Jibril. Saya bertanya siapa mereka itu Jibril? Maka Jibril mengatakan haula'i khutaba'u ummatik. Mereka adalah para khotib dari umatmu. Mengatakan apa? Ya'muruna ma la yaf'alun afala yaqilun. Mereka mengucapkan sesuatu yang mereka tidak kerjakan sendiri. Kenapa mereka itu tidak berakal? Wahum yatlunal kitab, padahal mereka sudah membaca Alkitab. Na'udzubillah, ternyata masalahnya bukan hanya gaji di dunia, bukan hanya amplop di dunia, tapi masalahnya adalah apakah lidah kita akan selamat? Apakah bibir kita nanti akan selamat dari gunting-gunting api itu di alam kubur? Ini masih kisah di alam kubur, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim. Di alam kubur saja hukumannya sudah mengerikan itu. Padahal alam kubur ini alam yang jauh lebih panjang daripada alam di dunia. Makanya hendaknya tidak ada seorang pun dari kita yang maksum, tapi kita berusaha untuk banyak-banyak mohon ampun pada Allah dan berusaha memerangi diri kita sendiri. Jangan sampai kita tidak konsekuen dengan ucapan kita sendiri. Ajarkan kebenaran, tapi juga sebagaimana kita ingin orang lain mentaati Allah, hendaknya kita juga mentaati Allah. Kita sendiri mentaati Allah. Tayyib. Ayat ini dia turun di awal-awal surat As-Saff di sini, ayat kedua dan ayat ketiga. Dan surat As-Saff itu adalah apa? Adalah pembahasan surat As-Saff ini adalah hadis musalsal yang paling sahih di alam semesta ini. Terkait dengan apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan lain-lain dari Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qa'adna nafarun min ashabi Rasulillah SAW natadzakar wa naqul law alimna ayyul a'mali ahabbu ilallahi la amilna. Kami sekelompok sahabat Rasulullah SAW pernah duduk-duduk
Kemudian apa? Kami saling mengingat dalil-dalil. Kemudian kami mengatakan seandainya kami tahu amalan apa yang paling dicintai oleh Allah, misalnya kami melakukan itu. Kemudian Rasulullah keluar, kharaja alaina Rasulullah SAW wa qara'a alaina hadhihi surah. Rasulullah kemudian apa? Membacakan kepada kita surat ini dari awal sampai akhir. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim, dan seterusnya sampai ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian perbuat? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemudian innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam keadaan berbaris rapi, bagaikan mereka itu bangunan yang tersusun dengan lekat dan kuatnya. Yaitu apa? Masalah jihad. Amalan yang paling dicintai Allah adalah jihad. Ternyata ketika turun ayat jihad, banyak orang-orang yang tidak mengerjakannya. Ketika belum turun jihad, banyak yang teriak-teriak jihad, jihad, jihad. Ketika betul-betul turun jihad syar'i, banyak yang lari. Ini kita lihat langsung di Yaman itu. Setiap hari orang-orang Ikhwanul Muslimin teriak jihad, mengejek para pelajar. Sampai kapan kalian memegang pen dan kertas terus? Kapan kalian jihad? Umat perlu ini. Padahal kita lihat ini belum waktunya jihad. Umat bodoh. Kalau kita menegakkan jihad sekarang, yang pertama kali menentang kita justru umat itu sendiri. Dan memang apa? Jihad harus dipimpin oleh pemimpin yang benar. Bukan apa? Bukan pemimpin yang mereka sendiri mencari kursi dan sebagainya. Maka memang belum waktunya. Dan jihad yang terbesar sekarang adalah mujahadatun nafs, memerangi diri sendiri untuk tidak berbuat curang, untuk taat kepada Allah, untuk tidak berbuat maksiat, untuk apa? Setia kepada Allah dan seterusnya. Muslimin belum mencapai ini. Setia pada syariat Allah saja tidak mau, lebih suka kepada apa? Syariat dari buatan orang-orang British, orang Briton dan yang lain-lain. Muslimin belum siap untuk jihad yang sebenarnya, untuk jihad yang bersifat fisik. Tapi kemudian betul-betul turun jihad, yaitu belum jihad hujum menyerang yang lain, baru jihad difa'i, yaitu apa? Mempertahankan diri dari apa? Serangan orang-orang kafir Rafidhah. Ternyata banyak yang lari. Bahkan orang-orang Ikhwanul Muslimin banyak yang lari, perang satu hari langsung lari, langsung menyerah. Demikian pula apa? Orang-orang dari kalangan apa itu Al-Qaidah, mereka justru yang banyak berjual beli dengan orang-orang Rafidhah. Penat-penat muslimin, orang-orang Qabail dan para tulab untuk merebut beberapa gunung dalam satu hari, besoknya gunungnya sudah dipegang oleh Rafidhah. Kenapa? Karena yang menjaga lari. Bahkan ketika sebagian dari mereka lari, kenapa kalian lari? Kalian senjatanya lebih lengkap. Orang-orang Qaidah, oh ini kami anggap ini cuma latihan aja, ini bukan jihad yang sebenarnya. Padahal mereka penakut. Jihad yang sebenarnya itu apa? Merebut kursi kekuasaan di Son'a. Intinya adalah apa? Hawa nafsu. Intinya adalah kursi kekuasaan, bukan membela agama Allah, bukan membela muslimin ketika sedang diserang dan diancam nyawanya. Inilah keadaan mereka, dan ini yang kita lihat di Ambon persis, sama persis dengan itu, orang-orang kompak itu. Tapi kalau bukan di waktu perang, wah, mereka akan bergaya dengan senjata yang mengkilat itu, Masya Allah. Dengan baju yang bagus-bagus, dengan apa? Sepatu PDL yang sangat hebat. Betul-betul apa? Gaya seakan-akan sudah nggak ada dunia, yang ada akhirat. Tapi ternyata lain, ketika datang ujian lain. Maka bagus apa itu namanya, syair yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih, man tazayya bi ghairi kunhihi fadathu syawahidul imtihani. Barang siapa bergaya bukan pada karakter aslinya, ketika datang ujian akan terbongkar keadaan aslinya dia. Naudzubillah. Baik, untuk yang berikutnya hari yang lain, wallahu a'lam. Jadi ayat ini sedang bicara apa tadi? Intinya adalah amal yang paling dicintai Allah, yang diinginkan sahabat adalah apa? Jihad. Ketika turun itu banyak orang-orang yang imannya lemah itu lari. Dan ini terjadi di setiap zaman. Para sahabat mereka setia tentunya.